Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Mengenai hal ini, yang menjadi pedoman bagi kita adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Secara garis besarnya, upaya hukum ini dapat berupa upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata. Yang pertama, upaya hukum pidana. Hal ini diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan suatu tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan yang ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu yang pertama ada pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara. Dan yang kedua, pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Sesungguhnya pasal 185 ini tidak hanya mengatur tentang tindak pidana pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum, tetapi ada lagi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. Tetapi dalam kesempatan ini, pembicaraan kita fokuskan hanya berkaitan dengan perbuatan pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Adapun bunyi pasal 185 ini adalah barang siapa yang melanggar ketentuan pasal. Nah, di sini disebutkan ada banyak pasal. Di antaranya adalah pasal 90 ayat 1. Pasal 90 ayat 1 menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Oleh karena itu, upaya hukum kalau seandainya ada pengusaha yang sudah diingatkan berulang kali tetapi tetap saja melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum, maka berdasarkan pasal tadi sangat jelas upaya hukumnya adalah upaya hukum pidana. Mengenai bagaimana proses ataupun tata cara pelaporan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan akan kita bahas dalam video yang tersendiri. Selanjutnya, upaya hukum yang kedua adalah upaya hukum perdata melalui penyelesaian menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam pasal 2 yunto atau dihubungkan dengan pasal 1 angka 2, penyelesaian ini dikategorikan sebagai sengketa atau perselisihan hak, ya.
kategorinya adalah perselisihan hak, yang dalam pasal 1 angka 2 dirumuskan definisinya bahwasanya perselisihan hak itu merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak yang diakibatkan oleh perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi dalam hal ini perselisihannya bukan menyangkut pengakhiran hubungan kerja. Jadi bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, bukan perselisihan PHK. Pekerja yang menuntut haknya agar dibayar upahnya sesuai dengan upah minimum masih bekerja secara aktif. Jadi ya sambil kerja dia tetap dapat untuk mempertahankan hak keperdataannya dalam suatu persidangan di pengadilan hubungan industrial. Adapun orientasi ataupun tujuan dari gugatan ini agar pengusaha membayar selisih gaji dengan upah minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang kalau dihubungkan dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum tersebut ini ditetapkan oleh gubernur. Mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini ada tata caranya yang didahului oleh proses bipartit. Tapi kalau seandainya selesai dalam proses bipartit, artinya pengusaha berkeinginan dan bersedia mematuhi prinsip-prinsip pembayaran upah yang sesuai dengan upah minimum, maka selesailah sudah proses penyelesaian perselisihannya. Tetapi kalau tidak ditemukan penyelesaian dalam proses bipartit, maka ada tahapan selanjutnya secara berjenjang, yaitu tripartit pada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Kalaupun selesai, maka terhenti. Tetapi kalau tidak selesai, maka ini berlanjut ke proses persidangan di pengadilan hubungan industrial dengan jenis kasusnya adalah perselisihan hak. Mengenai tata cara pengajuannya nanti akan kita buat dalam video tersendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.